Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusri Ramadan. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang common rail, yaitu dimulai dari komponen, kemudian akan dilanjutkan ke fungsi dan ke cara kerja. Kali ini kita akan bahas tentang komponen dan fungsinya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang common rail system tipe 2KD pada Innova diesel buatan Toyota. Ya. Di sini ada komponennya, ada banyak sekali, dari 1 sampai 13. Kita akan bahas satu persatu dulu, urut dari angka 1 sampai ke angka yang ke-13. Yang pertama di sini ada full pressure sensor. Full pressure sensor ini bekerja mendeteksi tekanan bahan bakar yang akan masuk ke dalam common rail atau yang dihasilkan oleh supply pump nanti yang masuk ke dalam common rail itu akan dideteksi oleh full pressure sensor. Kemudian kedua yaitu adalah common rail system atau common rail assembly. Common rail assembly yaitu adalah di sini nanti untuk menampung tekanan bahan bakar yang dihasilkan oleh supply pump. Kemudian yang nomor 3 yaitu adalah pressure discharge valve. Di sini fungsinya untuk mengurangi atau bila tekanan bahan bakar berlebihan yang dihasilkan oleh supply pump sekitar 220 MPa, maka tekanan ini akan atau bahan bakar ini akan dikembalikan lagi ke dalam tangki. Kemudian nomor 4. Ini nomor 4 yaitu adalah supply pump. Kalau di tipe konvensional itu namanya adalah pompa injeksi ya, atau injection pump. Kalau di sini di common rail itu namanya supply pump. Nah, supply pump ini akan menghasilkan tekanan yang jauh lebih tinggi daripada injection pump tipe konvensional. Biasanya ada 2 tipe, untuk tipe rotary ataupun tipe inline. Kalau tipe supply pump ini hanya 1. Nah, ini supply pump menghasilkan tekanan yaitu sekitar 135 sampai 185 MPa. Kemudian setelah di nomor 4 supply pump, kita membahas tentang nomor 5 yaitu ada full temperature sensor. Jadi bahan bakar yang dihasilkan atau yang masuk dalam supply pump nanti akan diukur suhunya oleh sensor full temperature sensor, yang mana nanti akan dikirimkan ke ECM atau ini sebagai otaknya nanti. Oh ya. Nanti ada di common rail itu ada sensor, ada aktuator, ada ECM. Kalau sensor itu adalah sebagai atau yang mendeteksi sinyal dan kemudian mengirim ke ECU atau ECM ini. ECM itu adalah sebagai pengolah datanya. Kemudian untuk pelaksananya yaitu adalah aktuator. Nah, kemudian kita bahas tentang nomor 6. Di nomor 6 itu ada namanya SCV atau suction control valve. Di sini SCV berfungsi mengontrol tekanan bahan bakar yang masuk ke plunyer. Jadi bahan bakar yang banyak sedikitnya yang keluar itu diatur oleh atau dikontrol oleh yang namanya SCV. Kemudian selanjutnya di sini ada nomor 7 yaitu adalah injektor. Injektor ini adalah nanti berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, injektor ini komponennya berbeda karena tekanannya jauh lebih tinggi, maka komponen juga berbeda. Dan ini masuk di ruang bakar tipe direct injection, berarti komponennya bisa saja lebih mahal lagi timbang untuk yang tipe bensin dan sebagainya.
Kemudian ada nomor 8. Nomor 8 ini ada full filter. Full filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran, air, sehingga bahan bakar yang masuk ke dalam saluran bahan bakar tipe Camry ini harus bersih. Kalau menggunakan bahan bakar dengan kualitas yang buruk, maka filter ini akan cepat kotor. Kalau cepat kotor, maka di indikator maka akan hidup menyala, sehingga harus dibersihkan. Kemudian ada nomor 9, yaitu adalah tentang tangki. Tangki di sini adalah berfungsi untuk menyimpan cadangan bahan bakar di kendaraan. Kemudian kita ke nomor 10. Nomor 10 ini adalah injektor driver atau biasa disebut juga EDU. EDU atau kepanjangannya yaitu Electronic Drive Unit. Berfungsi untuk meninggikan tegangan pada injektor, sehingga yang dikeluarkan nanti jauh lebih banyak. Kemudian nomor 11 ini adalah ECM. ECM seperti yang saya bilang tadi, yaitu adalah di sini adalah otaknya. Segala yang berkaitan dengan sensor dan aktuator itu dikelola oleh ECM ini. Jadi ini sebagai otaknya. Kemudian nomor 12. Nomor 12 ini adalah crank position sensor atau bisa disebut CKP. Ini mendeteksi putaran crank. Kemudian nomor 13 yaitu adalah tentang CMP atau cam position sensor, mendeteksi putaran pada camshaft. Nah, itu tadi tentang gambar atau rangkaian wiring diagram pada common rail system. Nah, berikut ini kita akan bahas yaitu satu persatu di mana sih letaknya komponen-komponen tersebut tadi. Ya, komponen tersebut tadi. Yang pertama, ya, kita mulai dari mana dulu ini ya. Kita mulai dari bawah aja dulu. Nah, di bawah ini di sini ini ada ini adalah sensor cam crankshaft ya, crankshaft, cuman sensornya letaknya di bawah sini. Nah, di sini cuman ini dialirkan kabelnya sampai sini untuk mempermudah dalam perbaikan atau dalam pengecekan. Kemudian sebelah kanannya ini ada namanya CMP atau cam position sensor. Kemudian untuk nomor 4 ini adalah supply pump. Kemudian namanya ini adalah yang namanya SCV. Nah, kemudian yang di sini ini adalah full temperature sensor. Kemudian kita naik, di sini ada ini yang dinamakan common rail ini ya. Selongsong besar ini itu namanya common rail. Sedangkan yang untuk yang ini adalah full pressure sensor yang mendeteksi bahan bakar yang masuk ke dalam common rail ini. Kemudian di sisi kanannya ini ada namanya pressure limiter atau pressure discharge valve. Kemudian naik, di sini ada injektor. Nah, di sini ada injektor dan ini adalah kontrol untuk injektornya. Dan di sini di tambahan yang lain yaitu di sini sudah menggunakan tipe motor ya. Untuk throttle valve-nya sudah tidak menggunakan kawat tapi sudah menggunakan kabel. Oke, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini.
kita akan bahas lagi untuk cara kerjanya di minggu depan. Jangan lupa absensi dan jaga diri kalian di rumah masing-masing. Sampai jumpa.